Kalau nuansa ini media sekarang yang di NTT sendiri, menurutmu gimana? Apakah juga semakin tumpul seperti itu tadi, atau ada media-media sebenarnya ada media independen yang mungkin berani menyuarakan sesuatu yang mungkin kalau disuarakan itu akan membawa banyak dampak yang misalkan kontroversi gitu. Di Flores saya kira baru ada satu, Mas. Itu media massa mingguan ya, Ekora Entertainment ya. Media punya koperasi pintu air di Maumere, Kabupaten Chika. Ya. Itu media yang pekerjanya itu hampir semua ex-frater di situ, yang sudah keluar dari frater kerja di situ. Saya kira ya itu media yang cukup independen, pemberitanya bagus, investigatif. Selain dari itu, saya kira itu untuk skala bukan hanya Flores, untuk NTT umumnya ya. Baru ada media itu. Menarik ya. Ya menarik karena memang kuasa agama di NTT sendiri kan ya saling terkoneksi antara politik agama, kemudian suara-suara yang aktif menyuarakan sesuatu yang ketidakadilan ataupun ketimpangan sosial. Nah, di sekian anak muda mungkin hanya beberapa saja seperti kamu misalkan menyuarakan hal-hal yang semacam ini. Mungkin orang-orang mungkin menganggapnya berlebihan gitu kan. Atau lama-lama juga kritiknya ini kemudian si Hans ini mengkritik seperti ini, kenapa, motif apa gitu, ada motif apa. Nah, kamu sendiri seperti apa, Hans? Bukan kemudian menanyakan motivasi menulis, tapi ada apa sih kegelisahanmu di esai-esai yang kamu tuliskan ini sendiri? Apakah kamu punya motif misalkan dendam pada masa lalu atau apa? Tetapi apakah kamu memang ingin menyuarakan bahwa ini penting bahwa masyarakat membaca ini, terutama masyarakat Flores secara khusus gitu, supaya mata mereka terbuka, ya. Atau seperti itu gitu. Ya. Saya beberapa orang di Facebook inbox karena saya posting beberapa postingan terakhir beberapa tahun lalu yang kritik gereja macam-macam kan. Lalu mereka bilang, jangan-jangan yang kamu kritik ini bentuk ekspresi dari kekecewaanmu karena keluar dari frater, kayak gitu macam-macam lah ya. Interpretasi pembaca ya. Termasuk buku ini. Terus saya bilang, mereka tidak tahu kan karena kumpulan esai ini hampir 80% esai yang ada di dalam buku ini saya tulis ketika masih frater. Mereka berpikir saya tulis setelah keluar dulu kan, Mas. Begitupun buku kumpulan cerpen yang pertama itu tentang Tuhan mati di Bera, itu juga semuanya itu kritik terhadap gereja, termasuk birokrasi gereja yang rumit. Tetapi orang terima dan baca hanya karena waktu itu saya frater dan orang kasih biasa. Setelah saya keluar dan orang baca ulang lagi, kalau ketika saya posting, mereka merasa bahwa itu ungkapan kekecewaan. Lalu kenapa baru sekarang kritik, dulunya enggak? Padahal itu saya buat sudah dari dulu, hanya orang mungkin kan lihat statusnya. Bagi saya biasa saya, Mas. Ya, betul. Oke. Kalau kita beralih nih, kalau Bung Alven sendiri bagaimana melihat pembacaan Bung Mas Alven sendiri tentang tulisan-tulisan yang dibukukan di buku ini, Mas? Ya, makasih Mas. Ini satu angkatan dengan Hans atau beda ini? Beda. Ya.
Beda. Adik kelasnya Iya, ini, jangan-jangan dipengaruhi Hans juga ini nanti. Kritik-kritik ini. Ya, saya baca buku ini tahun lalu, waktu awal-awal udah terbit. Memang awalnya saya juga pikirnya sama, kalau buku ini karena diterbitkan di Jogja, jadi mungkin isu-isunya ditulis kebanyakan waktu Hansnya udah kuliah di sini, udah di Jogja. Tapi waktu baca, ternyata karya-karya ini atau esai-esai ini justru ya tadi seperti yang dibilang tadi, 80%-nya ditulis justru waktu masih di Flores, waktu masih frater, masih di seminari, lalu pengalaman bekerja sebagai wartawan media Flores Post. Sehingga jadi ya itu tadi, jadi saya juga kayak oh ternyata ini kayak karya-karya yang sudah ditulis sebelumnya, dan ya semacam ada pertanyaan gitu dari saya, kayak oh, kenapa waktu ada di dalam biara, di dalam seminari, lalu menulis hal-hal seperti ini. Jadi waktu baca karya ini kita bisa lihat kayak ini semacam otokritik terhadap institusi agama sendiri, dan justru ini menurut saya karya yang menarik karena yang pertama dia sebagai otokritik, dan yang kedua menjadi refleksi terutama untuk institusi-institusi besar yang ada di mana-mana lah, terutama di Flores. Karena di Flores itu ada tiga power yang sebenarnya bekerja di sana: adat, agama dalam hal ini gereja, dan juga negara. Dan dalam sama dengan tempat lain juga ya. Sama mas, sama aja mas. Dan ya mungkin saya melanjuti tadi yang disampaikan Bang Hans tadi, misalnya mempertanyakan dimensi politik dari gereja. Jangan sampai emang nggak ada dimensi politiknya dari awal. Jangan sampai emang, kalau kita melihat secara historis mungkin emang nggak ada dimensi politiknya, karena masuknya misi gereja ke Flores ini kan semacam hanya alat instrumentalisasi dari kolonialisme. Ya, jadi dalam sejarahnya kalau kita, jadi makanya kadang saya juga refleksi, mungkin tidak sampai sekarang masyarakat tidak menjadi sangat politis. Bisa jadi emang dari awal sudah ditaklukkan. Dari awalnya emang mungkin sudah ditaklukkan dengan, karena kalau kita misalnya melihat sejarahnya itu memang sangat kuat sekali pengaruh kolonialnya, terutama yang menggunakan ini dalil misi gereja. Bahkan justru kalau kita mau memakai istilah politik identitas, justru sejak awal politik identitas di NTT atau di Flores itu justru sudah sangat kuat. Karena sebelum kolonial atau Belanda masuk itu masyarakat itu sebenarnya sudah menjalin relasi perdagangan sama pedagang dari Cina, Arab, dari Jawa bahkan. Sehingga kolonial ini, Belanda ini kan masuknya agak telat gitu. Setelah Jawa dihancurkan, lalu pindahnya ya ke seluruh Indonesia kan, politik pasifikasi itu kan, lalu masuknya ke Flores, dan mungkin mereka belajar dari peristiwa di mana-mana. Mungkin di Jawa misalnya perlawanannya sangat ketat dan sangat ini, sehingga di Floresnya atau di daerah-daerah lainnya ya penaklukannya mungkin digunakan secara lebih halus, lalu agama ini atau gereja ini yang menjadi semacam kuda tunggang. Jadi ini yang lalu misalnya misi-misi, contohnya salah satu contoh dari penaklukan tadi, misalnya
orang menyesuaikan adat atau tradisi kultur setempat, lalu dicampurkan dalam ritus-ritus gereja atau dikenal dengan inkulturasi. Itu kan sebenarnya kalau kita mau melihat secara kritis kan itu kan bagian dari penaklukan juga kan itu. Itu yang makanya ini yang mungkin dari awal yang memang ini lalu dengan para misionaris awal itu kan ya memanfaatkan juga raja-raja lokal atau kepala-kepala suku lokal itu yang bahkan pembangunan seminari pertama di Flores justru yang bersekolah di situ ya anak-anak kepala suku. Itu kan sebagai agen kolonial lah mereka untuk mengamankan itu sumber daya. Justru malah di Flores bagian barat itu kalau kita melihat sejarahnya itu sebenarnya kan punya pengaruh yang kuat dari kerajaan Bima. Itu kan Islam. Jadi karena ada politik perebutan kekuasaan itu, makanya Islam di Flores Barat itu ya dipatahkan. Jadi kalau hari-hari ini misalnya di NTT atau kita bangga misalnya soal toleransi, ya kita harus bertanya lebih lanjut lagi apakah benar toleransi itu. Yang sampai toleransi ini juga hanya konstruksi sosial. Kalau kita melihat sejarahnya mungkin ya hanya untuk supaya menjaga kedamaian, padahal justru arus bawahnya justru punya ketegangan itu, atau sejarahnya memang justru ketegangan, atau ketegangan itu ada tapi tidak dimunculkan. Makanya waktu baca buku ini, saya melihat buku ini ya selain otokritik tapi juga jadi refleksi lah untuk terutama kami atau teman-teman masyarakat di Flores, ya para pembaca di mana saja lah, untuk mempertanyakan kembali ini institusi-institusi tradisional ini, agama, gereja, bahkan negara, bahkan adat. Dan saya kira semuanya kan hanya konstruksi semua. Kita, ya seperti yang Bang Hans tadi bilang, kita lahir tidak punya pilihan. Misalnya, saya mau menjadi Hindu atau jadi Islam kan. Bahkan salah satu politik penaklukan kami dari segi namanya aja udah sangat jelas. Santo-santo itu kan, itu kan hal-hal yang sangat sederhana, yang sangat halus sekali. Itu aja sih. Ya. Ada gak pembacaan lain darimu Alven? Dari apa yang ditulis Hans ini mungkin di sini saya melihat ada sesuatu yang kurang atau ada sebenarnya yang bisa diulik lebih dalam lagi, atau mungkin terlalu melebih-lebihkan gitu. Ada nggak di dalam? Kamu menemui tulisan-tulisan itu di esai? Ini pertama saya pikirnya kayak ada satu spirit intelektual tertentu yang mendasari buku ini, dan karena ada banyak sekali isu, dan waktu baca buku ini dan saya sempat membuat draft resensinya, agak susah untuk menemukan benang merah antara, karena ini isu religiositas, puasa dan seni, dan bahkan di masing-masing isi atau subtema ini juga kayak punya standpoint atau punya argumennya tersendiri. Jadi saya atau kita pembaca mungkin agak kesulitan, dan lalu dengan bahasa yang mungkin masih sangat kental dengan unsur filsafatnya, unsur filosofisnya, meskipun ya ini esai ilmiah populer, itu yang panggilan teori ya. Iya. Bahkan itu kita bisa melihat dari judulnya dari judulnya saja sudah ini kan, mencari yang bintang menugur yang terguncang. Ya. Makanya tadi saya bilangnya ini ya semacam itu refleksi filsafat politik secara umum, dan meskipun begitu kebanyakan tulisan ini disemangati oleh ada semacam usaha untuk mempertanyakan kembali. Ya, meskipun di dalamnya saya lihat banyak sekali Bang Hans misalnya menggunakan perspektif Gramsci atau Marx atau Foucault, tapi justru spirit Foucauldiannya
Foucauldiannya yang lebih mendominasi. Jadi kayak mempertanyakan kembali, bahkan bukan hanya mempertanyakan kembali soal gereja atau negara, birokrasi, tapi bahkan mempertanyakan kembali keluarga, bahkan diri kita sendiri. Itu hal-hal. Jadi kritiknya saya kira bukan hanya soal ke agama atau negara, tapi juga ke masyarakat. Jadi hanya memang karena terlalu banyak isu, dan saya kira mungkin juga karena sekarang kita berhadapan dengan banyak isu yang setiap saat muncul, jadi yang ya seperti itu, kita juga membutuhkan suatu usaha yang lebih tenang atau lebih dalam untuk menikmati karya ini, karena kadang juga orang terlalu menyederhanakan atau menyepelekan analisis atas suatu masalah sehingga lupa pada kedalamannya. Buku ini justru mencoba untuk masuk lebih dalam, dan mungkin juga karena rentang waktunya agak panjang, agak lama sehingga memang itu. Tapi itu yang saya lihat, hanya unsur bahasa filsafatnya sangat kuat sehingga kita sebagai pembaca butuh suasana yang lebih tenang atau lebih mendalam untuk menikmati karya itu. Itu aja sih, Mas. Ya. Supaya bisa menangkap secara objektif maksud penulis juga kan. Iya, benar, Mas. Karena sudut pandang, jangan-jangan yang sudut pandang kontra nih, maksudnya kontra dalam arti tiba-tiba Hans mengkritik soal institusi agama gitu. Ada apa dengan institusi agama di Flores misalkan? Padahal institusi agama di Flores mungkin memberi makan Hans selama dia belajar. Benar. Gitu kan. Tapi ada yang menarik ini, bagian ketiga ini, setelah kita ada bagian satu soal kebijakan politik di sana yang tidak lepas dibicarakan dari institusi agama. Kemudian bagian kedua juga tentang religiusitas yang mana masuk ada iblisnya di situ. Kemudian di bagian ketiga ini Hans mengisi dengan esai-esai, ada teater juga ya. Dia sempat membahas teater di NTT. Nah ini saya penasaran nih, gimana sih dinamika teateran sendiri di NTT? Dalam esai ini kamu lebih membaca satu pementasan kan? Macam esai setelah menonton pementasan terus kamu tulis esai tentang itu.